Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Raya Zalfa. NIM saya 250802058. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah untuk menangani bencana banjir yang kembali terjadi di tahun ini, yang lebih tepatnya pada Desember lalu, yang dimana berdampak pada 3 wilayah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya akan menyampaikan materi ini dalam 3 pembahasan, yang dimana pembahasan pertama yaitu tentang permasalahan utama yang menyebabkan banjir, bagaimana kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di tempat yang berdampak banjir. Baik, yang pertama yaitu permasalahan apa yang terjadi di tahun ini. Jika kita lihat kejadian yang terjadi di tahun ini, banjir bukan hanya terjadi karena adanya hujan deras yang ekstrim. Ada beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan gambaran. Di Aceh, banjir melanda di beberapa wilayah, yaitu Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidijaya. Akibatnya yaitu adalah luapan air sungai di beberapa sungai besar setelah hujan ekstrim. Banyak desa terendam hingga setengah meter. Di Sumatera Utara, kawasan Medan, Langkat, dan Deli Serdang kembali menjadi banjir karena sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air. Di Sumatera Barat terjadi banjir bandang di beberapa kabupaten seperti Agam dan Tanah Datar yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan kondisi tebing serta sungai yang rapuh. Jika kita telusuri lebih dalam, penyebab banjir di tahun ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Banyak daerah pedalaman mengalami penurunan tutupan hutan secara permanen. Ketika hujan datang, air langsung turun tanpa bisa ditahan oleh vegetasi. Sungai-sungai seperti Prung, Aceh, Sungai Deli maupun Batang Arau mengalami pengendapan sehingga kapasitas aliran sungainya semakin kecil. Yang kedua yaitu tata ruang dan pemukiman, yang dimana banyak pemukiman warga yang dibangun semakin mendekati bantaran sungai, serta banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Akibatnya daerah resapan air menjadi sempit. Selanjutnya adalah kelembagaan dan kesiapsiagaan. Sistem peringatan saat ini memang sudah ada, namun belum menjangkau seluruh desa. Koordinasi antar instansi kadang terlambat. Masyarakat pun masih minim pengetahuan tentang langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan. 3 persoalan ini sangat berkaitan dan memperparah dampak banjir yang terjadi tahun ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam formulasi kebijakan, yang dimana pemerintahan menyusun strategi terkait bencana alam yang terjadi saat ini. Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama BNPB dan BPBD melakukan penyusunan kebijakan. Prosesnya tidak spontan berjalan mulus, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menganalisis data. Pemerintah mengumpulkan data curah hujan, peta rawan banjir, riwayat kejadian bencana, dan kapasitas sungai di daerah Aceh, Sumut, dan Sumbar, menggunakan platform Inarix untuk memetakan tingkat risiko di setiap pengamatan di daerah yang berdampak. Selanjutnya, pemerintah menetapkan tujuan kebijakan. Pemerintah menetapkan tujuan dari kebijakan penanganan banjir tahun ini agar dapat mengurangi resiko banjir melalui pencegahan tutupan hutan di pedalaman, melindungi warga melalui sistem peringatan dini yang lebih efektif, menjaga infrastruktur penting agar tetap berfungsi, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dan pemerintahan juga menyusun alternatif kebijakan. Beberapa alternatif tersebut
tersebut kemudian disusun seperti menormalisasi sungai-sungai besar yang sering meluap, merenegosiasi daerah pedalaman dan perbaikan daerah aliran sungai, pembangunan kolam retensi dan tanggul penahanan, memindahkan warga yang tinggal di bantaran sungai rawan, serta menguatkan sistem peringatan dini. Setelah itu, pemerintahan memiliki kebijakan yang paling realistis sesuai dengan kapasitas, anggaran, dan urgensi daerah masing-masing, di mana daerah tersebut menetapkan kebijakan seperti Aceh berfokus pada menormalisasi sungai dan restorasi hutan, Sumut berfokus pada perbaikan saluran pembuangan dan pemindahan warga dari bantaran sungai, dan yang terakhir Subak berfokus pada mitigasi banjir bandang dan peningkatan kesiapsiagaan nagari. Baik, yang terakhir atau yang ketiga adalah penerapan kebijakan. Apa yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan adalah tahap yang paling penting. Di sini kita dapat melihat apakah rencana yang sudah disusun benar-benar dilakukan atau tidak. Berikut langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah di tahun ini. Di Aceh, pemerintah melakukan normalisasi Krung Aceh, Krung Tamiang, dan Krung Pasir untuk memperbesar daya tampung sungai, memasang alat deteksi dini di daerah-daerah rawan, membentuk pos siaga banjir di desa-desa terutama di Aceh Utara dan di Aceh Tamiang, serta mengarahkan TNI, Polri, dan relawan lokal saat mengevakuasi warga. Di Sumatera Utara, pemerintah melakukan revitalisasi drainase di Kota Medan untuk mencegah genangan jenuh, melakukan program pemindahan warga di bantaran sungai Deli dan Bapura, serta melakukan program edukasi mitigasi bencana di sekolah dan lingkungan masyarakat, mengkoordinasi damkar, BPD, dan pemerintah kota untuk mempercepat respon. Di Sumatera Barat, pemerintah melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai di Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang, membangun kolam penampungan air untuk menahan aliran deras saat hujan, dan menguatkan sistem peringatan dini untuk potensi galodon atau banjir bandang, serta melakukan pelatihan evakuasi di nagari-nagari yang berada di lereng dan dekat sungai. Adapun tantangan dari penerapan kebijakan, walaupun pelaksanaan sudah berjalan, masih ada beberapa kendala seperti anggaran terbatas untuk penanganan jangka panjang, masih adanya konflik kepentingan dalam penanganan luas, perubahan perilaku masyarakat yang belum merata, khususnya soal kebersihan sungai, kerusakan hutan di hulu lebih cepat dibanding proses rehabilitasi. Kendala-kendala ini menjadi PR besar bagi pemerintah untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, dari pernyataan yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan hanya fenomena alam, tetapi juga akibat dari kelalaian manusia sendiri, masalah lingkungan, tata ruang, dan kesiapsiagaan manusia. Kebijakan publik berperan besar dalam mengatasi banjir, mulai dari memahami masalah, merumuskan kebijakan yang tepat, hingga memastikan penerapan kebijakan berjalan sesuai rencana. Namun keberhasilan kebijakan juga bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai, menjaga hutan, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Semoga dengan kebijakan yang lebih terarah dan kerjasama oleh semua pihak, resiko banjir dapat berkurang di masa mendatang. Terima kasih, saya Raya Zafa. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.